Kan bumi itu mah tuh di jalan. Oh, kau hayang ninggal kaluhur biasa pinternya. Ngaliwat ya jalan ke dia tiasa. Oh, enggak pinternya, Bu. Nah, kalau misalnya pacilingan itu tampian gedungnya sama kokolnya nih. Jadi opak di oseng. Kalau antara kampung biasanya dipisahkan oleh parit sungai kecil ya, teman-teman. Wah, asik ini. Suasana yang asik, teman-teman. Basah kuring lempang mapai jalan nanjak di hiji desa gek paamprok jeung salira wanoja nu baheula kungsi jadi. Oke teman-teman, kembali jumpa di Ngablu ya. Dan kali ini kita lagi berada di sebuah desa, lupa saya nama desanya ya. Ini kalau nggak salah masuknya ke Cikoneng teman-teman ya. Kita akan coba lihat ke atas ya. Salira imut ngan sakilat terus ngeluk tungkul nyumputkeun soca nyingkahan adu tetepan nyingkahan patarema dampal panangan duh kayung yun geningan mah salira istri tuladan. Lan, desana mun Sindang Sari kela upami ka Naso ka Cikoneng arah mana? Ka Pinus. Teka dia tiasa? Iya, sakade. Oh. Namun teh kena ka Sigung kok ka Pasari ka dia, caket kok. Oh gitu. Engke upami ka Pinus terus wih jalur mana eta? Jalur Sigung Dharma Cang biasa ka itu. Salira imut ngan sakilat terus ngeluk tungkul nyumputkeun soca nyingkahan adu tetepan nyingkahan patarema. Area kebun kayaknya di atas ya. Ada sasak nih ya. Nyari rayo teh pan nuju duk aja. Nuju iya barala. Baralanya. Mohon ai kaluhurna ka ditu ka malai pa ya. Ka kebun ka sawah. Oh ka sawah aya. Lah bade ningali kalur Pak. Hayong ningalian. Di mana tuh jam? Abi mah teh Ciamis di Cijengjing. Oh, muhun. Darussalam. Ini bisa bawa mobil teman-teman, cuman nggak bisa sembarangan ya bawanya nih. Tapi kalau yang udah terbiasa kayaknya asik juga ya di sini. Wah, masih asik teman-teman suasananya ya. Ke atas itu udah apa ya? Ini rumputan atau sayuran atau apa gitu ya.
Ini musim kemarau teman-teman. Daun-daun banyak yang mengering ya. Tadi pagi udah mulai gerimis, ada sedikit hujan ya. Mudah-mudahan hujan rahmat segera turun teman-teman ya. Karena kasihan juga para petani itu menunggu-nunggu saat hujan ya. Wah, jalan setapak ini namanya teman-teman ya. Ini kayaknya bekas kandang domba ya. Kandang domba ya. Wow, ada cukang teman-teman. Cukang ya. Melintasi cukang, kadal gitu. Kita kemana ya ini? Kita coba ya susuri ini cukangnya. Kayaknya bekas kandang domba ya. Atau ayam, domba ya. Kenapa jadi pada kosong ya? Mungkin lagi diberhentikan dulu atau gimana gitu teman-teman ya. Teh, teh, ayah kelur ayah jala ayah lembur. Ayah kala ngalacai. Oh, tebih teh. Oh, ngalacaina tebih. Oh, ada tapi peda ayeuna nu jual lodo panginten nya. Oh, gitu. Ieu teh masih kene sa RT kalur henteu benten. Oh, kau hayang ninggal kaluhur biasa pinternya. Oh, sadusun. Oke. Nih teman-teman, si teteh nih habis ngambil air ya. Kalau di kita juga sebetulnya lagi usum ngambil cai soalnya halodo. Jadi nun jalan tina sumur. Aduh, ayeuna mah halodok repot pisan teh. Kering. Mau eta malah kanggo ibak meureun solokan. Gini aya lah engke ka dieu mah. Jadi apa namanya ya, lokasi yang seperti ini sebetulnya memberikan pengaruh terhadap kesehatan teman-teman. Ya bagaimana tidak, karena mungkin setiap hari aktivitas tuh ya naik turun tuh ya, lebih menyehatkan teman-teman ya. Dan yang pasti apa namanya, warga itu yang tinggal di sini itu bisa memanfaatkan lahan yang ada teman-teman. Tidak usah jauh-jauh mencari mata pencaharian karena di sekitar sini udah tersedia ya. Ya misalnya beternak ikan ya, bertani apalagi gitu kan teman-teman ya. Nih ada kolam nih. Apakah kolamnya ini ada ikan-ikannya teman-teman? Ini kayaknya air bening ya, atau si teteh ngambil air dari sini ya? Ini ikannya ikan apa ya? Nilem, nila teman-teman. Ya, nilem, nila ya.
Oh, dianya. Aduh, resep Bu balongna tari iskene. Ibunya lihat dia. Oh, mereka cai. Ini resep kieu, aduh resep. Ngaliwat dia jalan ke dia tiasa. Oh, enggak. Punten ya, Bu. Aduh. Abi itu Ciamis. Si ayam ya. Kokok ya. Kang, punten. Iya, Mang. Aduh, resep di dianya. Apa punten? Abi rancangan parura Abas. Oh, Nuju ngalaliwat di luhur. Wicing teh hoyong kugelingan dia asal resep lembur. Sok. Tadi aya si ibu nu nyandak ngalat cai, eta teh di mana Pak ngalana? Tadi kaluhurkeun. oh mun ini ya. Mata air, mohon. Oh, abi peda halodok gitu. Tentu cenah abi mah ti kabung harus ngalat cai cenah. Ai di abi mah anu nuju ngaralan cai teh dume halodok. Mata air. Oh, di dia nu tadinya nu ceket balong teh, Nes. Oh, eta. Nah, ari tidinya mata air besok jango minum. Peda abi gini ngalim nih herang ka cida cai teh. Mangga Pak abi ka pakana pula. Mangga itu diarantosan ku Pak Lurah. Asik sekali teman-teman. Ini kolamnya asik di sini ya. Junon, Dek. Ada melang layangan, bedilan. Nih, teman-teman ya. Di sini tuh ya kalau dekat kolam tuh biasanya di pinggir-pinggirnya ditanami sayur-sayur begini seperti ini. Lebih bermanfaat teman-teman, ekonomis ya. Jadi kita nggak perlu belanja ke pasar ya. Kita tinggal nanam di pinggir karena lahan kita itu udah subur sebetulnya ya. Kita tinggal punya kemauan saja teman-teman. Nah ini kalau di Sunda itu disebutnya parangge ya. Ada juga yang menyebutnya papangge. Biasanya tempat seperti ini dipergunakan untuk kayak nyuci piring gitu ya, atau membersihkan badan kaki setelah habis dari ladang dari sawah teman-teman. Nah kalau misalnya pacilingan itu tampian itu biasanya untuk buang air besar ya teman-teman. Dulu juga saya pernah mengalami masa-masa seperti ini ya, mengalami seperti ini waktu kecil, tapi sekarang daerah saya udah berubah ya, udah sangat jarang tampian yang bentuk anyam seperti ini. Ada tampian tapi sekarang udah tembok teman-teman. Itu pun hanya dipergunakan sesekali saja karena di tiap rumah udah pada punya kamar mandi. Oke teman-teman, asik sekali ya. Kita nih kali ini jumpa dengan seorang Pak Lurah yang gaul ya. Memang harus seperti ini seorang lurah ya, biar akrab dengan masyarakat. Nih Pak Lurah, makasih ya saya udah dikasih kopi ini teman-teman. Ngupi laki-laki yang hebat itu adalah kopi hitam teman-teman. Oke Pak Lurah nih ya. Di sini ada berapa RT Pak? Saya memegang 6 RT, mulai dari RT 37, 38, 39, 40, 41 dan 42. Oke. Desa Sindang Sari, Dusun Setiamulya. Ini masuknya disebut Cikoneng nggak ya? Iya, Kecamatan Cikoneng. Oke. Nah teman-teman di Cikoneng itu ada sebuah tempat ya yang sering dikunjungi oleh anak muda untuk nongkrong-nongkrong, yaitu Pinus ya. Itu Pinus masuknya kemana? Pinus itu ke Desa Dharma Caang. Oh Dharma, oh itu Ya. Dharma Caang itu desa ya? Iya, Desa Dharma Caang masih Kecamatan Cikoneng. Oke teman-teman, nanti kita akan diantar sama Pak Lurah ya ke terowongan katanya. Kita akan lihat ya. Nih Pak Lurah, warga di sini banyak yang merantau nggak ya ke kota gitu anak mudanya? Alhamdulillah anak muda banyak yang merantau ke daerah Serang, Jakarta, ke daerah yang lainnya udah ada. Oke, tapi Pak Lurah yang terbaik itu kan ketika mereka merantau itu kalau bisa jangan melupakan daerah gitu kan. Ya alhamdulillah itu setiap 6 bulan sekali pasti pulang ketika ada hari jadi hari raya itu pasti pulang. Oke, bagus kan memang
potensi mereka itu kan harus dimanfaatkan juga gitu. Iya, iya. Biarkan mereka merantau untuk mencari pengalaman di sana dan kembali ke desa untuk membangun desa. Iya. Nah, itu. Oke Pak Lurah, kita tunggu liwetnya teman-teman ya, karena Pak Lurah nih mau ngasih liwet nih ya. Oke, siap, siap. Nanti kita akan menikmati liwet di sini. Tapi sementara kita akan lihat ke bawah nih. Suasananya seperti apa, teman-teman? Ini kalau nggak salah yang hijau ini namanya pohon hanjuang ya. Hanjuang tuh kalau di daerah tuh biasanya dijadiin batas tanah ya. Ada yang merah tuh hanjuang itu ya, ada juga yang hijau seperti ini. Kita coba jalan sini dulu ya. Oh, ternyata ada kolam juga di sini, teman-teman. Oh, asik ya. Musim kemarau tapi di sini airnya masih bagus, teman-teman ya. Gak ada jalan ya ke sana, ke sini dulu. Nih asik di sini ya. Batu ini duduk-duduk ya, atau untuk sekedar mencuci-cuci piring, mencuci badan sehabis dari ladang atau sawah, teman-teman. Sore-sore duduk di sini memandang pemandangan kolam, asik ya. Ibu abi ada rencangan Pak Lurah Abbas? Oh, murah ada. Nuju pada ngalaliwat, nuju ngalaliwat yang Pak air nu rencangan mah pun bojo. Abi mah ketemu nanti terus saprak janten carogena pun bojo ya. Cenah Abah sih cenah bade ngalaliwat. Ayo cing teh. Pas ningali suasana resep pisan ieu teh ngiring video sok. Adi ibu sadar kan tapi ibu na? Mama. Oh iya teh. Nah teman-teman ini ibunya Pak Lurah ya. Oh gitu. Abi teh cinta hoyong ka handap aya cenah solokan. Abi kan resep videoan filmuran, Bu. Mohon. Kemarin kan Abi mah berpikirna 10 tahun kapayun teh desa teh sok berubah geuning, Bu. Mohon. Ataupun biang we di lembur dikawali dikantunkeun 10 tahun tos benten bangunanana padat wah gitu. Mohon. Acan arma banyak. Tak nuju ngaliat kayak cenah di wartosan nuju ngaliatkeun abi cing teh bade jalan-jalan sok cenah. Pun bojo mah di luhur pun bojo mah. Mohon ka atusan sina ka dieu atuh. Mohon siap. Makanya Pak ka madam kedap. Mohon mangga. Hoyong ninggalian solokan. Mohon. Oke, teman-teman nih. Di bawah itu ada sungai. Wah, asik sekali tuh ya. Sambil nyari masjid ya, kita mau sholat. Wah, ini nih keren nih. Kita ke bawah, teman-teman, tuh. Ada masjid, teman-teman. Wah, turunan yang cukup curam, teman-teman ya. Tapi enak nih udah di tembok, artinya nggak bisa dilintasi motor ya kalau polanya seperti ini. Kayaknya buat anak-anak mengaji asik nih, karena kalau hujan, kalau tanpa jalan yang di tembok ya, itu bisa bikin tiseureu ya, basah. Jangan dek. Udah ngiring sholat yos. Oke teman-teman, ini Sindang Sari ya, Setia Mulia nih. Ini kayaknya masjid jami atau bukan ya? Kayak kita ke depan teman-teman. Bersahaja dan asik ya untuk menciptakan di kampung itu alam yang kondusif
yang strategis untuk membangun generasi bangsa yang agamis, teman-teman. Masjid berkaitan dengan pendidikan agama buat anak-anak, teman-teman ya. Di setiap kampung tuh ya selalu begini, selalu ada ya. Karena generasi muda kita itu harus diperkuat jiwa religinya ya. Nah, bedugnya unik teman-teman, pendek nih ya. Atau mungkin ada tembusannya ke dalam. Apa ini suaranya bagus ya? Oh panjang teman-teman ya. Cuman ini kreatif ya bedugnya sama kokolnya nih. Jadi panjangnya mungkin ke sebelah sini nih ujungnya. Ini WC tapi dimanfaatkan untuk bedug nih. Oh ini teman-teman panjangnya ke sini. Jadi si bedug itu ujungnya di sebelah sini. Ini unik ya. Bedugnya di sebelah sini. Nah, berarti panjang ya. Oke, menarik teman-teman, asik ya. Anak-anak mengaji dipersiapkan sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan kejayaan bangsa dengan jiwa yang taat beragama, teman-teman. Kita coba melintasi jalan ini. Tadi kita salah jalan ya. Apa nih, kopi atau coklat ya? Kopi, teman-teman. Bismillah. Coklat ya? Coklat kayaknya, bukan kopi ya. Wah, asik teman-teman. Kemarau tapi tidak apa ya? Serasa bukan kemarau gitu. Kolam. Berarti kita putar balik arah ya nanti kalau mau pulang. Asik ya, lahannya masih luas. Kita nggak tahu nih 10 atau 20 tahun ke depan area ini udah padat penduduk atau belum. Oh, di bawah kayaknya sungainya, teman-teman. Bismillah. Asik teman-teman. Oh ini teman-teman, nah
sungai yang berair jernih teman-teman ya, asik ya. Jadi di sebelah kanan sungai itu udah beda desa tentunya teman-teman ya, karena seperti kita tahu bahwa daerah itu biasanya dibatasi atau dipisahkan oleh sungai ya. Kalau di satu dusun itu membedakan antara dusun yang di desa ya, antara dusun dengan dusun yang lain itu dipisahkan dengan sungai juga. Kalau antara kampung biasanya dipisahkan oleh parit, sungai kecil ya teman-teman. Wah, asik ini. Suasana yang asik teman-teman. Kolam. Kangkung ya. Nih, di daerah tuh seperti ini asiknya ya. Apapun bisa ditanam teman-teman. Anginnya sejuk banget teman-teman, adem ya. Alah, asik, segar teman-teman. Kita memang sesekali perlu datang ke tempat perkampungan seperti ini ya, biar napasnya segar ya. Wah, kayaknya pisik bawah nih teman-teman nih. Asik juga di bawah ya, kita lihat air sungai ya. Nah, jadi jembatan ini atau sasak ini tuh memisahkan antara kampung yang di sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman. Airnya datang dari situ ya. Oke, kita kembali ya. Lahan yang masih luas, bisa ditanami oleh apapun ya. Cukang, tampian teman-teman, asik sekali ya. Kolamnya airnya masih bagus, walaupun agak menghijau. Biasanya kalau kemarau itu penampakan kolam itu seperti ini ya, hijau, banyak lumut. Oke, ini juga nih. Banyak tangga-tangga begini tuh menjadi artistik gitu ya. Halaman rumah tuh menjadi tampak apa namanya ya, estetis. Ada nilai estetikanya teman-teman. Wah, asik sekali ya. Setiap rumah dekat dengan kolam teman-teman. Apa kita salah jalan nggak ya? Coba ke depan. Kita kembali ke rumah Parurah. Apakah mesti jauh ini? Oke teman-teman, di sini ada para pengrajin apa tuh nih? Pakseng katanya ya. Pakseng itu opak seng atau apa ya? Kita ada si bapak nih yang pengrajin. Ya, coba di videonya. Nah, ini disebut pakseng. Pakseng sih, Pak? Nah, kenapa disebut pakseng, Pak? Mungkin ada sejarahnya gitu. Ada singkatan atau apa nih, Pak, pakseng tuh? Opak di oseng. Biasanya bumbunya itu atom aida atau bukan ya? Atom aida, balado. Ini penjualannya udah sampai daerah mana, Pak? Sampai ke Lampung juga ada. Wah, dasar nih teman-teman. Nih, ini hidup di daerah itu enaknya seperti ini ya. Sumbernya udah tersedia di alam, tinggal kadayekna teman-teman ya. Nih anak-anak, nah Pak, nah teu aya anak remaja nu katinggal ku abdi teh. Kolot di nu digarawe teh kamarana tuh. Teu aya, teu acan ta? Teu acan. Tah, pas saya nama diajarkeun nya da panginten aranjeun lagi bakal kolot ge mah gitu. Aduh, Bapak. Manawi Pak, jenengan sareng sapa bisi katarosan ku Parurah abdi? Daman. Oh, nih Parurah sareng Padaman ya. Kawitna ieu tina bahanna sampe kan? Sampe sami.
Di abi mah aya opak aron, aya kicimpring, Pak. Aya opak sampe. Eta bentennya. Cara sami keneh tina sampo. tak tahu upami aron, Pak, eta kan rasanya teh sok asa gurih nganggo naonnya. Gede sanes aron, gendar. Benar biasa ya sasa paling. Asa gurih gitu, tapi ai cimpring mah kan biasa rasana teh gitu. Kan kayak cimpring akan pakai bumbu deui engke teh Pak. Mohon. Panginten ieu nyimpenan di tiap warungnya, Pak. Di ieu Atana tapi aya anu ieuna gitu Pak. naon sih tangkulak. Anak-anak Anu nyandakanana mohon. Itu selama ya, Pak, karena usaha bidang kieu. saya 5 tahunan. Nah, teman-teman ya, di kampung itu banyak sekali menyediakan berbagai hal yang sebetulnya bisa menghidupi kita ya. Nggak usah kita merantau ke kota gitu kan. Ya maksudnya gini, di daerah pun kita bisa hidup ya dengan memberdayakan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada di alam seperti Bapak Daman ini dan istrinya ya. Ini yang berusaha di bidang pakseng ya. Saya kira pakseng itu opakseng karena mungkin keras, ada pikset, ada apa gitu kan sekarang istilahnya. Yang jelas makanan ini katanya udah sampai ke Lampung teman-teman. Jadi artinya ini yang dari daerah ya, nggak usah berpikir untuk merantau ke kota, udah di daerah, kembangkan daerah, manfaatkan potensi yang ada, majukan daerah kita. Oke. Kita di poinnya seberapa lama Pak? 2 jaman bumi iya Pak. 2 jamannya. 2 jam ya udah. Rada tipis. Sok kuduaan we gitu. Henteu aya sareng ieu. Aya pada mah. Wah, kuduaan mah tuh mah ka ieu da. Bapak turun pada lajeng ah. Pakseng teman-teman nih, dijemurnya yang kering nerak-nerak gitu ya. Kalau di kampung saya itu belum ada pakseng, namanya cuman baru ada kecimpring, terus gendar, opak sampe baru juga ya. Di sini ada pakseng teman-teman. Ini udah sampai Lampung loh, makanan ini keren ya. Sanajan harapan urang baheula bisa langgeng babarengan, tapi anu maha agung tengah jurung patepung di Balenyung salahna lamun urang manjangkeun tali baraya. Kalau tadi kita lurus ya, ini adalah belakang atau pinggirnya masjid teman-teman. Sama-sama menanjak ya, sama-sama bikin ronco dan tuur. Oke, jalan sini. Oke, itu ya, ini banyak tanjakan, jalannya berkelok-kelok. Di belakang tuh ya banyak kolam, asik teman-teman. Ini menyehatkan teman-teman ya. Sepintas memang bikin ngos-ngosan dan capek, apalagi buat para perokok ya macam saya nih. Tapi ini betul-betul menyehatkan ya. Lutut bergerak, tangan bergerak ya, berjalan. Oke, kayaknya kita akan santap nasi liwet teman-teman. Oke, nikmat nih kayaknya nih. Oke teman-teman, tiba saatnya kita untuk ngabebenjokeun perut teman-teman ya. Karena kalau tanpa yang beginian kita lemes teman-teman. Dan ini kebetulan saya ikut sang istri ya. Beliau sedang reunian sama teman-temannya, santap nasi liwet ya. Dan kita akan coba nih liwetnya Pak Lurah dari Sukamulya Sindang Sari teman-teman ya. Oh Setia Mulya ya. Setia Mulya Sindang Sari.
Kita santap sama-sama teman-teman ya. Ini sebetulnya bukan liwetnya, tapi kebersamaannya. Ya bagaimana caranya ikatan persahabatan itu terjalin dengan yang seperti ini teman-teman. Bukan masalah santapannya, tapi masalah hati ya dan persahabatannya. Oke, kita santap teman-teman. Teman-teman, kita sedang bareng Pak Lurah ya. Ini menuju ke apa terowongan apa sih namanya? Ya, terowongan saluran air. Iya, saluran air. Ini sering dikunjungi nggak Pak Lurah? Alhamdulillah. Maksudnya suka ada yang sengaja gitu main ke sini. Iya. Oh, kayaknya asik kayaknya nih. Tapi rencana desa ini buat dibikin wisata, tapi belum ada anggaran. Oh, tapi ini memang punya potensi Pak Lurah. Tadi saya lihat dari bawah juga air jernih gitu kan. Lokasinya luas. Asik nih. Tuh, aliran air padahal ini kemarau teman-teman ya. Ini kita sama Pak Lurah muda ya. Memang pemimpin atau Pak Lurah. Oh, ini. Wah. Ini namanya terowongan apa sih? Terowongan Marodia. Nah, ini yang unik nih. Kenapa disebut terowongan Marodia? Nah, ini pada zaman dahulu awalnya si saluran air itu mengelilingi bukit. Nah, sebab terowongan airnya sangat jauh, dibikinlah terowongan saluran air. Yang alhamdulillah tadinya melewati bukit, airnya 1 jam, sekarang mah 15 menit nyampe saluran air ini untuk mencukupi 2 RT. Oh iya. 2 RT, RT 42 dan RT 41. Alhamdulillah 2 RT tercukupi oleh air dari saluran terowongan ini gitu. Oke, ada cerita nggak ini dibikinnya tahun berapa gitu? Ini dibikinnya oleh nenek saya, itu namanya Nenek Rodia, itu berbauran dengan masyarakat, dengan warga, dengan tokoh masyarakat, dibikin tahun 1997. Oh ya, tantan. Ini harusnya ada penghargaan, ada nggak semacam penghargaan? Itu ada penghargaan yang disebut penghargaan itu Kalpataru. Gitu. Iya teman-teman nih. Dulu kita pernah mendengar ya, ternyata Marodiah tuh di sini saya pernah dengar tuh ya. Yang dapat Kalpataru tuh ya tahun sekian, saya waktu itu masih kuliah ya kalau nggak salah 97. Oh, jadi di sini. Iya. Oke. Nah, ini sebetulnya dijadiin apa namanya ya, lokasi wisata juga asik nih. Iya, kayak tempat-tempat ini tahannya pribadi kan? Iya, pribadi ya. Yang di atas terowongan ini kebun kan? Iya, kebun masyarakat, kebun warga. Oh, maksudnya bukan kebun desa gitu, maksudnya kebun pribadi. Tetapi ini rencananya mau dibikin wisata, tapi sampai saat ini belum ada ini anggaran. Oke. Lah mudah-mudahan Pak Lurah ya kedepannya ada rezeki buat semua, dan ini memang sangat berpotensi sih dijadiin tempat wisata. Mudah-mudahan impian dan angan-angan tuh tercapai ya. Iya. Ini panjang terowongan saluran air ini sepanjang 140 meter. Alhamdulillah bisa dilalui oleh orang. Ya, ini teh jalan pintas lah ya. Iya, jalan pintas. Ini pusatnya itu dari air Cipalih. Oh, Cipalih. Oke. Tadinya saya mau ke sana, cuman ini sudah sore ya. Mau jalan ke sana cuman udah sore. Kalau kita terus melaju ke sana itu di ujungnya itu ada apa sih? Kebun atau kampung? Itu pesawahan terus saluran air, terus dam itu yang damnya dari Cipalih gitu. Wah, asik nih. Iya. Pesawahannya luas kan? Luas. Wah, Pak Lurah kayaknya memang harus ada season lain ya. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi, boleh kan? Siap, boleh. Oke teman-teman, jadi di setiap masa itu selalu ada orang-orang yang punya inspirasi ya, yang punya jasa buat di mana beliau tinggal, seperti Marodiah ini neneknya dari Pak Lurah di sini ya. Begitupun teman-teman sekalian ya, jadilah manusia-manusia yang inspiratif yang selalu membuka peluang untuk kebajikan, untuk kemanfaatan, kemaslahatan ya warga di mana kita tinggal, teman-teman ya. Seperti terowongan ini yang ternyata memberikan dampak yang sangat positif buat masyarakat ya, buat mengairi sawah, mengairi kolam, minum, makan gitu ya, memasak dan sebagainya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu ngablu kita kali ini, teman-teman. Kita akan kembali jumpa di ngablu berikutnya. Oke, dadah. Bek salira
satia kacaroge jeung kulawarga da kuring oge moal arek ngahianat ka anak